Tema kita hari ini tentang doa puasa. Saya mendahului dengan pernyataan ini. Kalau saudara ingin belajar dan mengenal tentang doa puasa yang Papa di surga ajarkan kepada kita, saya ulangi, kalau saudara dan saya ingin belajar tentang doa puasa yang benar, yang tertulis di Alkitab, hanya ada satu syarat. Tolong. Aduh, kalau syarat ini tidak kita buang di hidup kita, maka sampai kapanpun saudara tidak akan pernah bisa mengerti puasa yang benar yang Papa kehendaki. Saya ulangi lagi, tolong dicatat. Dan saya tahu kalau ini dibongkar dan dibuka, akan jadi benturan dar yang keras sekali. Karena apa? Selama ini puasa yang saudara lakukan, saya nggak bilang kita, karena saya sudah tidak melakukan puasa itu hampir 40 tahun yang lalu saya stop. Apa itu? Saya ulangi lagi. Kalau saudara dan saya ingin mengenal dan mengerti puasa yang benar, yang tercatat di kitab suci kita, yaitu puasa yang berkenan kepada Bapa Yahweh kita di surga. Cuma satu syarat. Tolong perhatikan. Bongkar, buang konsep puasa yang kita tahu dari agama-agama lain. Saya ulangi. Kalau saudara tidak menghapus total di otak saudara, di benak saudara, tentang prinsip puasa yang selama ini gereja lakukan dengan mengadaptasi atau meniru puasa agama-agama lain, maka sampai kapanpun saudara tidak akan bisa mengenal puasa yang benar. Tapi masalahnya akan muncul kalau saudara betul-betul berani membuang konsep yang salah tentang puasa yang ada di agama-agama apa saja yang selama ini gereja ajarkan dan itu salah. Masalahnya cuma satu, benturannya keras saudara. Apalagi sudah bertahun-tahun melakukan puasa cara agama-agama lain. Sulit untuk mau kembali kepada puasa yang benar yang tertulis di Alkitab. Nah, tapi bersyukur seandainya ada di antara saudara yang mau belajar tentang puasa yang benar seperti yang Alkitab ajarkan, walaupun saudara akan tergoncang karena ini akan dibongkar luar biasa. Saudara akan bilang, oh ya, kok begitu? Tapi saya minta, tetaplah bertahan sampai pelajaran ini selesai. Dan rendahkan hati untuk menerima kebenaran. Saya sudah mendahului ini ya. Maka itu kalau ada goncangan, jangan lari, jangan takut, diam dulu. Karena apa yang kita mau pelajari secara Alkitab, itu akan memporak-porandakan semua doktrin puasa yang selama ini saudara lakukan. Maafkan saya. Siap ya? Siap. Harus siap. Buang konsep yang sudah ratusan tahun ada di benak gereja tentang puasa yang benar. Yaitu karena puasa yang kita anut, dulu saya menganut, ya karena begitu diajarkan gereja. Oke, ya. Merlin Tan, terima kasih bisa belajar juga. Ya, aduh, tetap ada penghiburan ya. Papa yang dikasih, dipanggil Tuhan, Tuhan pasti menolong, tetap menghibur mama dan semua saudara-saudara. Puasa yang dilakukan oleh semua agama di dunia itu adalah bentuk tidak makan dan tidak minum dalam motivasi menyiksa diri, menghampakan diri, mematikan hawa nafsu ketagingan manusia. Itu
Lalu tujuannya supaya Tuhan berbelas kasihan kepada umatnya ketika Tuhan melihat umatnya ini rela kelaparan dan rela kehausan. Demi minta sesuatu kepada Tuhannya. Nah, itu konsep global sederhana tentang puasa di agama-agama lain. Nah, tapi puasa kita itu bukan soal gak makan, gak minum. Saya mulai dengan firman ini. Suatu hari ketika murid-muridnya mengusir setan dari orang yang kerasukan setan, ya ternyata setannya gak keluar. Lalu mereka datang kepada Tuhan Yesus, Guru, kenapa kami mengusir setan, setannya gak keluar? Lalu begini jawaban Tuhan Yesus, jenis ini tidak bisa kamu lawan selain dengan doa dan puasa. Betul, itu firman Tuhan. Tapi firman jenis ini gak bisa diusir tanpa doa dan puasa. Itu bukan berarti murid-muridnya suruh gak makan, gak minum saja. Bukan. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk menemukan fakta kebenaran firman itu. Ingat loh, kita ini murid-murid Tuhan Yesus yang tidak lain adalah tentara kerajaan surga. Betul ya? Yesus Kristus Tuhan itu panglima perang kita, komandan kita di dalam peperangan. Ingat itu. Nah, konsep ini yang akan menolong kita untuk mengerti firman jenis ini gak bisa dilawan selain dengan doa dan puasa. Jadi saya mengajak saudara menggunakan sistem militer. Oke, ya saudara-saudara dikasih Tuhan, sistem militer. Begini bentuk sistem militer. Seorang komandan ketika memimpin prajurit atau anak buahnya berperang, tiba-tiba fakta ditemukan. Kekuatan musuh dilipat gandakan, persenjataan musuh ditambah, lalu formasi peperangan dari musuh itu lebih kuat. Maka komandan yang benar akan berkata kepada prajurit, ayo kita mundur sebentar. Nah, dalam bahasa Inggris itu kata retreat. Artinya ayo mundur sebentar. Nah, di dalam gereja sering ada kata retreat. Mari kita retreat. Saudara, kata retreat itu hanya untuk seorang komandan mengajak prajuritnya mundur sebentar. Nah, dalam bahasa militer itu namanya konsolidasi. Catat itu. Ngerti ya konsolidasi? Itu bukan bahasa Inggris. Nah, tujuan konsolidasi itu ada 3. Ya, ulangi. Tujuan konsolidasi itu ada 3. 1, komandan akan memberikan informasi baru tentang kekuatan musuh. Dengan detail dan rinci, komandan akan memberikan kepada prajurit, begini loh musuh kita, begini kekuatan mereka, begini keadaan mereka. Nah, ketika komandan sudah memberikan informasi tentang keadaan musuh dan semua prajurit mendengar, maka hal kedua yang dilakukan oleh komandan kepada prajuritnya, iya betul Adon, ini anak saya di Instagram, wow betul. Nah, setelah informasi diberikan oleh komandan kepada prajuritnya, maka ada yang kedua. Memberikan apa? Strategi. Bagaimana cara menghadapi musuh yang melipat gandakan kekuatan dan menambah persenjataan. Itu nomor 2. Nah, setelah informasi diberi, strategi diketahui dan dimiliki, maka yang ketiga, ya, harus terus ada komunikasi. Jadi informasi, strategi, ya itu ditambah dengan komunikasi yang tidak boleh putus.
Tidak semua kita pernah ikut perang. Ya nggak mungkin Indonesia merdeka 76 tahun kok bulan ini nggak pernah ada yang perang, bukan? Kecuali berapa tentara yang diajak dulu ke Timor Leste atau kemana. Tapi semua kita tahu sistem ini. Nah setelah itu ya baru ayo kita perang. Itu maksud. Jenis ini nggak bisa kamu usir kecuali dengan doa dan puasa. Jadi saudara, jangan cuma nggak makan dan nggak minum saja, tapi tetap budek dan tuli dari informasi komandan. Maaf saya berkata, tahu kata budek dan tuli? Karena nggak dapat informasi apa-apa, cuma nggak makan, nggak minum. Maaf loh, saya ini kalau ngomong apa adanya. Nah kalau cuma puasa nggak makan nggak minum tapi nggak tahu informasi, nggak tahu strategi dan tidak berkomunikasi dengan komandan, maaf, modal perang gereja kayak begitu cuma mulut bau. Karena nggak makan nggak minum, maaf. Jangan tersinggung saya berkata seperti ini. Maka itu salah. Jadi nggak makan nggak minumnya bukan nggak penting, tapi yang penting itu informasi. Komunikasi, strategi diberitahukan semuanya oleh komandan. Baru kita bisa perang. Maka itu kalau kita sudah puasa dan doa berhari-hari sekalipun, tapi kita nggak tahu strateginya bagaimana, ya hancur peperangan itu. Ingat pengalaman Daud. Bagaimana ketika Filistin menghadapi dia. Dia tanya Tuhan, komandan perangnya maju nggak? Maju. Akhirnya Daud menang. Nggak berapa lama mereka nyerang lagi. Daud tanya lagi. Bagaimana? Maju atau tidak? Wih, lihat itu komandan perang kerajaan surga. Saudara tahu nama Yahweh Sebaot. Wih, itu diantara semua nama papa kita. Yahweh Sebaot, Yahweh Tsidkenu, Yahweh Syama, Yahweh Nisi. Saya paling suka Yahweh Sebaot. Artinya Tuhan Panglima Bala Tentara. Woi itu seru. Yahweh Sebaot. Nah ketika itu Yahweh Sebaot memberi strategi. Daud jangan maju. Tapi buat gerakan melingkar. Tapi dari belakang. Itu perang model apa? Nah di situ Tuhan hadir. Dan Daud menang. Hal yang ketiga Daud alami waktu dia menyerang Siklag. Kalau saudara baca, dia tanya lagi, Tuhan maju enggak? Padahal semua orang sudah bilang, ya maju. Karena istri kami, anak kami diculik. Tapi Daud tanya, maju tidak? Daud menghargai panglima perangnya. Itu luar biasa. Begitu pula Musa. Dia tanya, Tuhan bagaimana ini? Nah maka itu kalau kita perang tanpa komunikasi yang benar pada komandan hancur. Ingat Yosafat dalam 2 Tawarikh 20 sama. Mereka berpuasa mencari Tuhan. Lalu seorang nabi tampil. Kirim barisan pertama pujian. Nah itu perang model apa kok pakai nyanyi. Tapi ingat bukan Yosafat akhirnya menang setelah doa puasa. Jadi bukan cuma doa dan puasanya saja yang diperlukan. Tidak. Tapi mendengar instruksi, mendengar strategi, dan ada informasi komunikasi. Itu yang penting saudara. Maka itu kalau kita puasa cuma nggak makan nggak minum. Ya pasti kita nggak bisa dengar apa-apa. Perang pasti kalah. Maka itu lihat kehidupan saudara kita para nabi di perjanjian lama. Begitu mereka bergantung penuh kepada Tuhannya untuk menantikan. Wih hebat sekali. Nah jadi lagi sekali bukan gak makan gak minumnya loh. Begitu pula puasa Ester 3 hari. Bukan cuma gak makan gak minum. Tapi Ester dapat strategi. Yaitu menghadap raja tanpa dipanggil. Wah hukum kerajaan itu permaisuri sekalipun, apalagi rakyat biasa tentara berani menghadap raja nggak dipanggil mati. Tapi setelah Ester puasa 3 hari,
dapat instruksi, kamu maju. Walaupun kamu gak dipanggil. Maka itu penasihatnya bingung. Bahaya itu ratu. Gak apa-apa. Karena waktu aku puasa, Tuhan memberikan aku perintah. Maju. Walaupun tanpa dipanggil. Ada komen dari Siantar. Terkadang hal sepele yang ingin kita kerjakan atau lakukan tanpa bertanya pada Tuhan. Maka akan sia-sia atau gagal. Betul. Kalau hanya gak makan, gak minum, itu bukan puasa tapi diet ya. Betul. Tanpa mendengar instruksi, informasi, strategi, hancur peperangan itu. Oke, sekarang Musa. Nah, di antara semua contoh di Alkitab, puasa yang saya paling suka dan itu kebenaran adalah puasa Musa. Saudara, Musa itu ketika dipanggil ke Gunung Sinai, ya kalau dalam bahasa Arab Torsina, itu Yahweh Tuhan gak bilang, Musa kamu naik dan puasa. Gak ada kata itu. Sama sekali tidak ada kata puasa. Musa cuma disuruh naik. Ya Musa naik karena Tuhan minta Musa naik kok. Nah begitu Musa naik, lalu hadirat Tuhan menguasai Musa 100%. Nah, Musa nggak tahu kalau itu sudah sebulan lebih, 40 hari saudara. Nggak tahu. Nah, dengarkan kalimat yang saya temukan lewat perjumpaan Yahweh Tuhan dengan Musa. Begini kalimatnya. Begitu asiknya Musa bercengkerama. Tahu kata bercengkerama? Ya, begitu asiknya Musa berjumpa Tuhan. Wah, asik. Mereka dua, cerita macam-macam. Saudara, sampai Musa itu lupa makan, lupa minum. Nah, ini ada yang tanya, ya dengar dulu. Ya, yang di IG. Jadi bagaimana cara puasa? Jangan tanya dulu, dengar dulu sampai selesai. Saya akan jelaskan. Lagi sekali, puasa Musa itu yang paling tepat. Jadi Musa nggak siap-siap puasa. Maaf loh, maaf itu dulu kesalahan saya. Saya nggak ngerti. Kalau gembala mengumumkan, saudara-saudara, hari Rabu depan kita puasa. Dari Merauke, puji Tuhan kampung. Saudara, Rabu depan kita puasa. Biasanya. Nggak semua ya. Yang nggak ngalami nggak usah tersinggung. Kalau yang ngalami tertawa saja. Biasanya Selasa malam ada yang makan sampai kenyang. Karena besok mau puasa. Oke? Ternyata secara hukum kesehatan. Orang yang besok puasa lalu malam ini makan sebanyak-banyaknya. Fakta kesehatan berbicara. Orang itu besok makin berat rasa laparnya. Kenapa? Karena energi dipakai habis malam ini sampai besok pagi ngabisin makananmu yang banyak itu. Jadi tambah lapar loh yang puasa seperti itu. Nah sudah Selasa malam makan banyak-banyak, Rabu puasa. Gembala memberitahu, saudara-saudara, jam 5 sore kita buka bersama-sama. Oke, tapi sepanjang hari itu yang diajak puasa sibuk kerja, sibuk sekolah, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan keliling sana keliling situ, hanya nggak makan, nggak minum. Begitu jam 3 perut sudah bunyi. Sabar ya, 2 jam lagi. Kan jam 5. Jam 4 kurang seperempat. 1 jam seperempat lagi. Sabar ya. Jadi enggak berdoa tapi ngeliatin jam. Setengah 5. Puji Tuhan 30 menit lagi. Haleluya. Jam 5 kurang seperempat makin bunyi itu perut. Tunggu 15 menit lagi.
Begitu kurang 5 menit, haleluya, haleluya, haleluya. Ngeliatin jam 4 menit, puji Tuhan 3 menit, puji Tuhan 2 menit. Begitu teng jam 5, Tuhan terima kasih Tuhan saya sudah puasa hari ini Tuhan. Oh Tuhan kau baik Tuhan, amin. Selesai puasa, ayo buka. Jam 5 buka, makannya segunung. Nah itu bukan puasa tahu. Itu cuma mindakan jam makan. Jam makan pagi lewat, jam makan siang lewat. Ditumpuk semua jam makan sore. Maaf ya, jangan tersinggung. Saya bicara ini. Bukan itu puasa tahu. Saya ulangi lagi. Puasa itu. Pak Ahmad kenapa tertawa Pak Ahmad? Puasa itu saking asiknya berjumpa dengan Tuhan sampai lupa makan, lupa minum. Jadi bukan ngeliatin jam terus mau buka, bukan. Oh Tuhan ampuni kami. Nah inilah puasa agama-agama. Maka itu banyak orang puasa, ada yang ngaku saya banget itu. Ya bertobat kalau saya banget. Jadi lagi sekali puasa itu yang penting. Bagaimana kita bersekutu, berjumpa dengan Tuhan dalam hidup ini. Ini yang luar biasa. Nah, saya teruskan soal Musa, saudara kan kaget. Ternyata Musa juga nggak cuma nggak makan dan nggak minum. Oh, yang siantar katanya mau ketawa takut dosa. Sudah tertawa saja. Ngapain takut dosa? Ada yang bilang sebelum puasa itu sahur dulu. Biasanya. Bukan begitu. Ya, jadi saudara, ayo kita hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, Musa nggak cuma nggak makan, nggak minum. Dia nggak tidur. Dia nggak mandi. Maaf, dia enggak BAB, dia enggak kencing. Tidak. 40 hari itu Musa masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Oh, yang di Zoom ada yang nulis. Begitu pas jam buka, rice cooker lupa dinyalain. Nasi makan nasi mentah. Aduh, kasihan. Ya, jadi bukan begitu. Puasa ya. Nah, jelas ya. Jadi Musa itu 40 hari 40 malam itu seluruh metabolisme kemanusiaannya ditelan habis oleh kemuliaan hadirat yang Maha Kudus. Maka itu sampai enggak makan, enggak minum, enggak mandi, enggak kencing, enggak berak, enggak tidur. Tidak terasa kalau itu 40 hari. Maka kesimpulan saya, puasa yang benar, orang itu hidupnya sedang disedot habis. Kemanusiaannya disedot habis oleh Tuhan. Mohon kenapa ada? Sebentar ya. Donat terus atau apa itu? Sebentar di laptop saya keluar. Oke. Nah ingat ya. Jadi puasa yang benar itu kemanusiaan kita disedot habis oleh Tuhan. Lalu setelah kemanusiaan kita disedot habis oleh Tuhan, kita nyedot Tuhan sampai habis. Saya nggak tahu, saya kok tiba-tiba bisa dapat istilah itu berapa puluh tahun yang lalu. Jadi puasa itu dahsyat, saudara. Kemanusiaan kita disedot habis oleh Tuhan. Lalu setelah kita kosong manusia kita nyedot kemuliaan Tuhan, kita nyedot hidup Tuhan, keilahian Tuhan, kita pindahkan ke hidup kita. Wih, itu luar biasa. Oh, dari Nabire ada komen, wow, konsep baru tentang puasa. Betul. Dari Gembala di Makassar. Puasa adalah kemanusiaan kita disedot habis dengan Tuhan, lalu kita menyedot Tuhan sampai habis. Betul. Itu yang luar biasa.
Ya, pendeta tidak kasih tahu puasa yang benar. Oh, baru tahu hari ini. Puji Tuhan. Ayo kita belajar tentang puasa yang benar itu. Sekarang bayangkan apa hasilnya kalau kemanusiaan Musa disedot habis. Dari mana saya bisa menemukan kalimat ini? Kemanusiaan Musa disedot habis, lalu Musa menyedot habis keilahian yang maha kuasa. Tertulis di kitab suci, ketika Musa selesai berjumpa dengan Tuhan, dia turun kembali dari gunung menemui umat Israel. Mereka kaget dan ketakutan. Musa bingung, karena zaman itu kan belum ada cermin. Musa tanya, ngapain kamu nutupi mukamu? Ada apa ini, ada apa? Musa nggak tahu. Ingat? Mereka berteriak, aduh kami nggak tahan melihat wajahmu seperti sinar matahari. Aduh, itu yang luar biasa. Nah ini loh, karena Musa kemanusiaannya disedot habis. Maka ketika Musa kosong, maka kemuliaan Tuhan, keilahian Tuhan masuk. Maka itu wajahnya bisa percaya. Karena 40 hari menyatu dengan matahari kebenaran itu pantas. Itu yang terjadi atas Musa. Puji Tuhan, ada yang komen, akhirnya saya tahu kebenaran ini. Betul, memang itu. Nah, saling jawab ini di Facebook, baru tahu pemahaman ini. Bergaul akrab dengan Yahweh sampai lupa semuanya. Betul. Ada yang komen lagi, jika motivasi puasa tidak benar, sia-sia di mata Tuhan. Betul. Terima kasih, puasa yang benar, bergaul intim dengan Yahweh sampai lupa segalanya. Ampuni kami Tuhan. Amin. Hari ini seorang hamba Tuhan dari Surabaya, hari ini belajar firman Yahweh tentang puasa yang benar. Betul. Nah ini ada yang ngaku, kadang saya sudah menjalankan puasa, tapi saya kadang gagal juga. Loh, nggak ada. Kalau puasa yang betul nggak ada kata gagal. Karena masalahnya bukan nggak makan, nggak minumnya. Masalahnya itu saudara sudah disedot oleh Tuhan belum kemanusiaanmu. Dan apakah saudara sudah nyedot habis keilahian Tuhan? Itu dia. Wow, baru ini tahu tentang puasa Musa. Puasa yang benar. Puji Tuhan. Jadi saudara, dalam segala keadaan, izinkan Tuhan menyedot habis kemanusiaan kita. Lalu dia izinkan kita menyedot keilahian Tuhan masuk ke hidup kita. Ini luar biasa. Hebat sekali ya kebenaran ini. Maka itu lakukan puasa yang benar. Jadi dengan kata lain, kalau saudara mau puasa, maaf, nggak boleh keluar kamar, nggak boleh kerja ini sibuk itu, bahkan handphonemu pun harus mati. Kita hanya menyendiri dengan Tuhan. Ada yang komen dari Balikpapan, dengan taat tanpa banyak tanya pada kehendak Yahweh setiap hari, maka kemanusiaan kita akan habis. Itulah puasa yang benar. Puji Tuhan, dapat pengertian yang baru hari ini. Haleluya. Ya, ada yang tanya, apa alasan Musa larang kita makan binatang haram? Karena binatang haram itu tidak sehat. Itu Tuhan ciptakan untuk makan sampah-sampah supaya bumi ini bersih. Oke ya, sebetulnya nggak perlu ditanyakan karena kita masih bicara soal puasa. Baik, kita lanjut. Keluaran 25 ayat 22. Maka itu setelah Musa berjumpa dengan Bapa di surga, ini hasilnya. Oke. Ya, ada yang tanya dari Manado. Kira-kira 10 tahun lalu saya khotbah tentang seorang biksu di Ho Chi Minh menentang pemimpin yang tidak adil. Biksu itu bakar diri, tapi jantungnya tidak terbakar karena dia tidak makan minum selama beberapa minggu. Sampai sekarang jantungnya disimpan. Saya lupa akan hal itu ya. Oke, lihat ini Keluaran 25 ayat 22. Kiranya ayat ini akan menolong semua kita
tujuan puasa itu seperti ini. Lagi sekali, bentuk puasa yang Tuhan inginkan terhadap kita, gerejanya, murid-muridnya, anak-anaknya, itu sama sekali tidak boleh sama dengan puasa yang dilakukan oleh semua agama di dunia. Saudara, semua orang yang berpuasa yang tidak menurut Alkitab adalah puasa untuk memaksa Tuhan menuruti keinginannya dengan puasa. Maka itu saya punya kesimpulan. Kalau puasa memaksa Tuhan untuk menuruti semua keinginan kita tanpa tahu strategi komunikasi informasi dari komandan kita, maka istilah yang saya temukan itu hanya mogok makan, demo kepada Tuhan, maaf. Nah, akhirnya tuannya bilang begini, ya udahlah, daripada kamu mati kelaparan aku turuti. Nah, bukan begitu. Maka itu Keluaran 25 ayat 22 ini tujuan utama puasa. Bayangkan kalau semua orang bisa puasa seperti ini. Aduh, ini luar biasa. Ya, Keluaran 25 ayat 22 kita akan baca. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau Musa. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub atau malaikat yang berlutut, yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau. Catat, Tuhan Yahweh, Yahweh Sebaot, akan berbicara dengan saudara dan dengan saya tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Kalau kita zaman sekarang, yang disampaikan untuk umat zaman ini. AYT, aku akan menemuimu di situ, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub di tabut hukum itu, aku akan berbicara kepadamu mengenai segala sesuatu yang akan kuberikan kepadamu, yaitu perintah untuk keturunan Israel. BIS, di tempat itu aku akan bertemu dengan engkau. Maksudnya di waktu kita puasa itu, Yahweh Tuhan akan bertemu dengan kita. Dan dari atas tutupnya, di antara kedua kerub itu, engkau akan kuberi hukum-hukumku untuk bangsa Israel. FAYH, ayoan FAYH. Ya, kita lihat ayat ini, luar biasa. Aku akan menemui engkau di situ dan berbicara dengan engkau dari atas tempat pengampunan. Dari antara kedua kerub itu, tabut itu akan berisi hukum-hukum perjanjianku. Di situ aku akan memberitahukan hukum-hukumku kepada bangsa Israel. Jadi ini tujuan puasa, saudara. Bapa akan memberitahu kita tentang segala sesuatu yang akan Dia perintahkan kepada kita untuk disampaikan kepada seluruh orang yang menunggu kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Nah, jadi lagi sekali puasa tanpa mendengar suara Tuhan. Maaf, saya berkata itu cuma nggak makan, nggak minum saja. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kita. Jadi mulai hari ini puasa kita harus berubah konsepnya. Bukan gak makan, gak minumnya. Tapi dengan tenang di hadapan Tuhan mencari instruksi. Nah, doa puasa. Doanya sekarang kita akan bahas. Jadi puasanya bukan soal gak makan, gak minum, bukan. Puasanya karena asik berdoa
bersekutu dengan Tuhan sampai kita lupa makan, lupa minum. Nah, doanya sekarang kita lihat. Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Ini doa. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu. Saya baca ayat. Akan tetapi ketika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintunya. BIS. Tetapi kalau kalian berdoa, masuklah ke kamar dan tutuplah pintu. TSI. Tetapi waktu kamu berdoa, masuklah ke kamar rumahmu yang paling dalam. Dalam bahasa Inggris, the secret room, ya, the most secret room. Masuklah ke kamarmu yang paling dalam. Tutuplah pintu. Saudara, jadi inilah doa. Dan ditambah puasa. Pelan-pelan. Doa itu harus masuk kamar dan kunci pintu. Dengar ini. Aneh. Tapi kenapa Tuhan gak marah? Kita doa di terminal, kita doa di pelabuhan, kita doa di stasiun, kita doa di bandara, doa di warung, di rumah makan. Kok Tuhan gak marah? Padahal doa itu harus masuk kamar, kunci pintu. Ternyata ada beda. Doa makan, doa perjalanan, doa di tempat umum itu bukan doa. Itu cuma memberitahu Tuhan saja. Tapi doa yang sesungguhnya, saudara dan saya harus masuk kamar, kunci pintu. Nah, begini ilustrasinya. Tidak ada dua orang yang di dalam kamar pakai kunci pintu selain suami istri. Catat itu. Saya ulangi. Tidak ada dua orang yang boleh di dalam kamar tanpa kunci pintu selain suami istri. Berarti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Ingat, Kristen adalah satu-satunya agama di dunia ini yang hubungan Tuhan yang disembah dengan umat yang menyembah. Menurut pelajaran kitab Efesus dan seterusnya, hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan suami istri. Tolong dicatat. Wih, ini luar biasa, saudara. Hubungan suami istri. Maka itu hanya suami istri yang boleh di dalam kamar dan tertutup pintunya. Wih, ini luar biasa. Nah, sekarang bayangkan kalau puasa seperti itu, berarti kita itu sedang berduaan saja dengan Tuhan Yesus, mempelai surgawi gereja. Nah, bagi yang belum menikah pun bisa mengerti apa yang dibuat oleh suami istri di dalam kamar. Maaf, gak cuma masalah hubungan seks, tapi lebih dari itu. Ada yang komen, luar biasa. Berdoa sama dengan hubungan intim, ibarat suami istri. Betul. Ini luar biasa, saudara. Oke, terima kasih. Hamba Tuhan dari Pontianak menuliskan Efesus 5, 31-32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus
dengan jemaat. Terima kasih Yongki. Nah sekarang bayangkan. Kapan terakhir kali saudara dan saya begitu intim dengan Tuhan Yesus. Sampai seperti suami istri. Wow. Saya akan baca tulisan dari siapa? Elvi Mamangke. The most secret room. Intimacy with God. Kurang lebih seminggu ini Papi bahas tentang hal ini. Ini bukan kebetulan. Ini adalah instruksi Tuhan. Tuhan mau kita fokus. Jangan dibuat bimbang. Ya, jangan dibuat bimbang sama Tuhan. Makasih. Betul. Serius kita dengan dia. Hanya berduaan saja. Saudara, sekarang saya akan hubungkan. Mudah-mudahan ini saudara tangkap. Masih ingat ketika Maria bertanya kepada Gabriel. Setelah Gabriel memberitahu dia akan hamil tanpa menikah. Masih ingat ya? Coba buka Lukas 1. Ayat 35. Lukas 1:35. Wih, ini penting. Maka itu kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan Yesus, wih, ini luar biasa. Ya. Jawab malaikat itu kepadanya. Ini setelah Maria tanya, bagaimana aku hamil belum menikah? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Tuhan yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sampai hari ini saya belum pernah dengar khotbah dari hamba Tuhan yang lain. Kecuali almarhum Bapak Stefanus Damaris. Berapa puluh tahun yang lalu dia pernah mengajar. Dia berkata gini, izinkan saya mengganti. Roh kuasa Tuhan yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ternyata dalam bahasa aslinya ada unsur. Nah ini pakai bahasa Indonesia. Maaf. Dan kuasa Tuhan yang maha tinggi akan meniduri engkau Maria. Izinkan saya menambahkan kalimat. Tapi jangan dianggap ini cabul atau porno. Bagaimana aku bisa hamil? Aku belum menikah. Roh Kudus akan meniduri kamu. Roh Kudus dan kuasa yang maha tinggi, akan menyetubui kamu Maria. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Tuhan. TSI. Dan malaikat itu menjawab, Roh Kudus akan datang kepadamu dan kuasa yang maha tinggi akan datang ke atas kamu. Sehingga anak kudus yang kamu lahirkan itu akan disebut anak Tuhan. Jadi jelas yang bisa membuat Maria hamil mengandung itu benih dari Roh Kudus. Luar biasa. Evaya, malaikat itu menjawab, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Tuhan akan menaungimu. Dengan demikian bayi yang akan kau lahirkan itu benar-benar suci, yaitu anak Tuhan. Aduh, luar biasa. Oke. Yakobus 4 ayat 5. Yakobus 4 ayat 5. Ini bagian terakhir. Roh Kudus luar biasa. Kalau saudara dan saya melakukan doa puasa seperti ini, dunia goncang, surga nyata. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Saudara, ini salah satu ayat yang saya menunggunya cukup lama, bertahun-tahun baru bisa mengerti. Apaan sih ini? Jangan kamu sangka kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Nah,
Kalau ada kata diingini dengan cemburu, ini kan bicara suami istri. AYT, apakah kamu pikir kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Tuhan dalam diri kita diingininya dengan cemburu? BIS, jangan kira bahwa Alkitab tanpa alasan berkata, di dalam diri kita Tuhan menempatkan roh yang keras keinginannya. Roh yang keras keinginannya. TSI, atau mungkin kamu menganggap ayat kitab suci yang berikut ini omong kosong saja. Atau mungkin kamu menganggap ayat kitab suci yang berikut ini omong kosong saja kah? Ayat yang saya maksudkan itu berkata, roh Tuhan yang diutus oleh Tuhan Bapa untuk berdiam di dalam hidup kita sungguh dengan cemburu merindukan supaya kita setia kepadanya. Oke, saya persingkat. Oh, Roh Kudus luar biasa. Oh, FIA, bukan tanpa alasan kitab suci mengatakan bahwa Roh Kudus yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita menuntut kesetiaan kita kepadanya. Saudara, kata cemburu, ingat, berarti Roh Kudus itu benih ilahi. Maaf, saya harus ngomong pakai kata ini. Roh Kudus itu, maaf, saya nggak ingin saudara berdebat ya. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi izinkan saya berkata ini. Maria itu bisa hamil. Semua istri yang bisa hamil itu kan ada pembuahan. Nah, di dalam istilah itu harus ada sperma dari suaminya. Nah, ketika Gabriel menunjukkan kamu itu bisa hamil karena Roh Kudus menaungi kamu. Maaf, berarti dalam tanda kutip sperma yang membuahi Maria adalah Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus ditempatkan Tuhan di dalam hidup kita, yang mana kita adalah mempelai perempuan surgawi, Kristus mempelai laki-laki. Jadi setiap kali saudara dan saya hanya berduaan di kamar yang terkunci pintunya, sebetulnya Roh Kudus Tuhan Yesus sedang membuahi kita. Wih, itu luar biasa. Tolong catat. Berarti setiap kali kita berpuasa, saudara, Roh Kudus itu benih ilahi yang membuahi kita. Maka itu dia inginkan dengan cemburu. Karena kalau kita sudah dibuahi, Tuhan menuntut, mana anakku yang ada di rahimmu gereja? Mana anakku? Maka itu seharusnya setiap kali kita melakukan doa puasa, sebetulnya Tuhan sedang membuahi rahim gereja. Supaya lahir perkara-perkara baru dalam hidup kita. Dahsyat gak ini, saudara? Betapa indahnya kalau kita rajin puasa. Lalu Tuhan menaruhkan benih ilahi di hidup kita. Wow, itu dahsyat. Ayo tenang sebentar. Ya, tenang sebentar. Pak Ramon menambah enggak? Kalau kita dibuahi, aduh, lahir perkara-perkara besar di hidup ini, saudara. Maka itu Yakobus 4 ayat 5, dia cemburu. Kalau kita sudah dibuahi berkali-kali, maaf, tapi kita mandul. Wih, langsung ada yang komen, Pak Chandra Halim, amin, dahsyat, tidak mandul. Betul. Betul, Pak William Daniel Sengke, dahsyat, luar biasa Roh Kudus. Betul. Maka itu berapa kali kita sudah puasa? Ayo,
setelah puasa kita bisa melahirkan sesuatu dalam hidup ini, saudara. Terima kasih Bapak. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang belum selesai di muka bumi. Karena kita mandul. Tidak melahirkan apa-apa. Amin, Oscar. Terjadi di hidupmu. Imanmu hari ini memulaikan. Ada komen di Instagram saya. Setiap kali kita berpuasa, Roh Kudus itu benih ilahi Yahweh yang membuai kita sehingga melahirkan benih-benih rohani dalam kehidupan kita. Betul. Lahir anak-anak ilahi lewat hidup kita dari hasil doa puasa. Jadi jika tidak melahirkan, kita mandul, betul. Tuhan tolong kami. Ayo supaya kita semuanya mengalami pembuahan-pembuahan ilahi di rahim gereja. Terima kasih Tuhan untuk perkara dahsyat ini. Saudara, kembali kepada Bapak Pendeta Stefanus Damaris. Kira-kira tahun 74. Sampai hari ini saya belum pernah lagi dengar ada hamba Tuhan mengkhotbahkan tentang 300 istrinya Salomo dan 700 gundiknya. Saya itu belum pernah dengar sampai hari ini. Baru Om Damaris itu yang mengkhotbahkan kira-kira tahun 74 yang lalu. Ingat loh. Salomo punya satu permaisuri namanya Sulamit. Tapi dia punya 300 istri, 700 gundik. Jangan ditiru ya, jangan, awas kamu. Nah, Om Damaris berkata gini, saya percaya semua yang tertulis itu pasti ada maksudnya. Saya ulangi, setiap kali ayat itu tertulis, itu ada maksudnya. Saudara dengar, termasuk enggak kebetulan Tuhan menulis 300 istri, 700 gundik, itu pasti ada maksudnya. Saya pikir mau khotbah apa hamba Tuhan ini tentang 300 istri, 700 gundik. Ternyata ketika diuraikan, saya bertobat, total bertobat. Begini Om Damaris menguraikan. Maaf ya saudara, saya nggak ngomong cabul. Berarti total 1000 loh, gundik dan istrinya. Nah, kalau 1000, ayo kita hitung. Berarti satu persatu mereka itu bakal ketemu Salomo itu 3 tahun lebih baru ketemu sekali. Habis 1000 kali 365. Ya hampir 3 tahun, 2 tahun lebih lah. Tapi permaisurinya akan ketemu setiap hari. Lalu begini Om Damaris tanya. Ayo jujur. Kamu ini gundik atau permaisuri? Widuh, bertobat dengan pertanyaan itu. Maka itu kalau saudara bertemu Tuhan, mengalami hadirat Tuhan 3 tahun sekali, jelas orang itu gundik dah gitu saja. Tapi kalau permaisuri akan tiap hari berjumpa dengan raja segala raja itu. Nah, inilah doa di kamar yang tertutup, pintunya terkunci. Ada komen tadi. Iya. Dari Merauke, konsep doa dan puasa yang benar. Gereja menjadi problem solver untuk dunia ini. Betul. Seharusnya gereja itu menjadi penjawab masalah. Bukan menjadi troublemaker malahan. Dengan keadaan gereja ini. Oh Tuhan tolong kami. Supaya kami berubah mulai hari ini. Oke. Dari Pesat nulis. Keintiman dengan Tuhan. Melahirkan benih ilahi. Passion dari Tuhan.
visi dari Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya, mengerjakan perkara-perkara surgawi dan memberikan anak-anak rohani. Betul. Ini harus terjadi dalam hidup kita, saudara. Supaya dunia ini melihat kemuliaan Tuhan lewat kita semuanya. Haleluya. Kalau begitu, kita harus berubah mulai hari ini. Ada komen, jangan puasa dengan segala permintaan, tapi biar kehendak Tuhan terjadi seperti Maria pada kehendak Roh Kudus supaya tidak mandul. Betul sekali. Ya, permaisuri atau gundik berasa tamparan sangat keras. Betul, ayo kita berubah mulai hari ini. Jadilah mempelai Kristus yang benar, yang hidup benar di hadapan Dia, supaya dia rajin menanamkan benih ilahi. Ini dia. Berarti konsep puasa raya. Ada yang tanya ini. Berarti konsep puasa raya yang setidaknya 1 kali setahun disampaikan ke jemaat tidak bisa lagi dilakukan dengan cara yang sama seperti saat ini. Betul. Kita berubah. Menikmati hadirat Tuhan. Nyedot Tuhan habis-habisan. Supaya hidup kita menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Maka mulai hari ini, saudara, tidak ada cara lain. Kita harus berpuasa dengan cara yang benar. Sendiri dengan Tuhan. Menantikan informasi, instruksi, strategi dari Bapa di surga. Lalu kita akan tahu bagaimana gerak kita selanjutnya. Biarlah mulai hari ini pengalaman Musa terjadi dengan kita. Ayat terakhir, Keluaran 33. Keluaran 33 ayat 11. Keluaran 33 ayat 11. Mari kita lihat ayat ini sebagai ayat yang terakhir. Roh Kudus, kami mau mengalami perubahan dalam hidup ini. Ya, Keluaran 33 ayat 11 ini pasti bisa terjadi dengan kita. Ya. Ada yang komen dari Timika, tidak usah merencanakan untuk puasa. Dengan ketemu Tuhan dan nikmati bersama Tuhan. Tidak sadar kita sedang puasa. Betul. Bergaul intim dengan Tuhan. Oke? Dan Yahweh berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Ayat demikianlah biasanya Yahweh berbicara kepada Musa muka dengan muka. PS, Yahweh berbicara dengan Musa berhadapan muka. Seperti orang berbicara dengan kawannya. Dan Yahweh akan berfirman kepada Musa muka dengan muka. Seperti ketika seorang berbicara kepada temannya. Maaf. Suami istri yang sedang berhubungan intim. Maaf ya. Pasti wajah ketemu wajah, bukan? Wajah suami ketemu wajah istri, bukan? Maka itu kalau Keluaran 33:11 menulis, ketika Yahweh Tuhan menemui Musa, cara mereka bicara itu wajahnya ketemu wajah. Ini luar biasa. Itulah suami istri, wajahnya ketemu wajahnya. Oh Tuhan, kami rindu itu terjadi dengan kami mulai hari ini. Kami rindu Bapak. Kalau Bapak bisa buat itu pada Musa, kami percaya Bapak bisa buat kepada kami semuanya. Karena kami ini gerejamu, mempelai Kristus yang benar. Roh Kudus akan menolong kita untuk berpuasa. Doa puasa dengan benar. Saudara dari pesat yang mengawali semester baru dengan doa puasa. Ingat ya, bukan gak makan gak minumnya saja. Tapi nantikan suara Tuhan. Saudara masih ingat lagu yang dikarang oleh seorang anak Tuhan namanya Alis Sampelean. Sekarang jadi ibu gembala di Singaraja. Lagunya begini. Ku ingin mendengar suaramu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu Yesus Rajaku. Dan ku perhatikan kehendakmu
padaku. Ku mau turut selalu dalam rencanamu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaanmu. Saya percaya saudara di Pesat tahu lagu itu. Itu lagu yang salah satu saya suka. Ku ingin mendengar suaramu Tuhanku. Haleluya. Ini yang saya bisa bagikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan puasalah dengan benar. Haleluya. Maka bumi penuh kemuliaannya. Karena semua kita diberi benih ilahi. Waktu kita berjumpa dengan mempelai laki-laki surgawi kita. Di kamar yang pintunya terkunci. Oh, luar biasa. Saya mau bacakan komen dari Surabaya. Puasa itu bukan cuma tidak makan dan minum. Tapi kita bersekutu dengan Tuhan. Sebab kita butuh informasi, strategi komunikasi. Yang tidak boleh putus dari komandan kita, Tuhan Yesus. Kita belajar puasa Musa. Yang menyedot habis kekuatan dari Yahweh. Musanya bersekutu, menyatu, bergaul dengan Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara tentang segala sesuatu perintah-perintahnya. Berdoa artinya bersekutu cuma dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong kami mengerti firman-Mu. Wah, kalau kita tidak menghasilkan anak